saudara? Haleluya. Hari ini saya percaya bahwa setiap kami diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam surga kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari semuanya bangkit berdiri. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni
sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami ampuni, amin, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah datang, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami lepaskanlah kami Tuhan, lepaskanlah kami dari lepaskanlah kami dari lepaskan kami Tuhan, lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Oh, Yesus Tuhan, Raja kami yang hidup, Engkau yang duduk di tahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, terjadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, sungguh Engkau hebat, ku kagumkan cara-Mu, pengasihiku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rinaya nama Shane, Rinaya nama Rabatane di bakara lainam, Ratasone binara lainam, Rabapatoni benihane Rinaya nama Ripatoni beniham, Rabaya nama Shane, Kirabaya nama Shakara, Rabaya, 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 Ipatanaya nama, Ipapata Sane Rinaya Rabatangkara, Rabaya, 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 Shane Rinaya nama, Rabata Soni Rabara Rinaya nama, Rabata Soni Mane, Dinama Doveni, Rata Dovina, Ramina Soni Bakara Laya nama, Rabasa Rinaya nama. Haleluya, haleluya. Yang membelah laut yang terduga raya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang punya jalan bagi. Amin. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang terduga. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut
dan membukakan jalan bagi setiap kami. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Engkaulah pelukis cakrawala. Engkau yang merangkai setiap jagat raya Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan amin. Belenggu dipantulkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari semuanya bangkit berdiri kembali. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Allah. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa Allah. Kebangkitan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati kami bersatu Tuhan, menaikkan pujian. Mujizat dikatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, Engkau memberikan jalan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, setiap kami yang rindu katakan, kami rindukan kuasa Allah. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan, kami rindukan, kami rindukan kuat yang rindu lawatan Tuhan. Katakan kami rindukan, kami rindukan kuasa Allah. Terjadi kebangkitan.
luar biasa Tuhan. Jiwa kami bebas terlepas oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa di tempat ini. Dan sudah jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus nama Yesus, nama Yesus yang langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Amin. Suka tinggi nama, suka ajaib, amin. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir terjadi di tempat ini Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan, serukan, amin. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir Tuhan, kuasa-Mu Tuhan membakar setiap kami. Roh-Mu Tuhan, serukan, oh, 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 oh. Sama-sama serukan, oh, 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 oh. Tuhan kita Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Roh yang hidup, Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Semua siap. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar. Roh Kudus membakar setiap. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir amin. Tercurah, tercurah amin. Ku nyanyi, oh, 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 oh.
hadirin yang paling meriah, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Tidak pernah terbatas dan tak akan pernah terbatas Tuhan. Kami kagum Tuhan Yesus akan cara-Mu mencintai kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau memperhatikan hidup kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa, amin. Tak terduga cara, yes. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, amin, amin. Tak terbatas kasih, amin. Amin Tuhan, luar biasa. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Amin. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa, amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu, luar biasa. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu tak terhingga. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari semuanya bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak
kasihku, caramu menuntunmu tak terbatas di dalam hidupku. Iribinina la mona molibidi Sharala bala mana bataka mani Mana mana mono Siribinena riala batoko Parala parala Mari angkat dua tangan saudara. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy air. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy end. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. Engkau Bapa yang baik ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa. Kami menyembah Tuhan yang hebat, yang ajaib. Kami menyembah Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bicara kepada kami sore ini. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. In the name of Jesus we pray.
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Nona yang baju hitam ini sebelah kanan saya. Iya. Iya. Boleh ke depan. Siapa namanya? Meli, Ana Melia. Hana Melia. Meliana. Boleh ada yang bantu saya kecer di belakang? Buka kedua tangannya, Meli. Jangan takut dengan apa yang sedang kau jalani hari-hari ini. Kau sedang menjalani jalan-jalan yang sempit. Tapi justru dari jalan sempit ini, arus kemuliaan Tuhan akan mendorong kau naik ke atas. Bahwa apa yang kau tabur selama ini akan tumbuh berupa pohon kecil. Mulai besar, rantingnya keluar. Dan bulir-bulir akan keluar. Ada banyak orang yang tidak menghargai apa yang kau lakukan. Tapi sorga memperhatikannya. Tuhan melihatnya. Engkau harus menunggu 3 tahun ke depan. Untuk engkau melihat hasilnya. Apa yang hilang dari hidupmu akan dikembalikan. Engkau ada dalam pressing. Ada kalanya waktu malam engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi Roh Kudus berkata begini. Akulah Immanuel yang menjaga engkau. Yang memelihara hidupmu. Semua yang terjadi dalam hidupmu tidak melampaui kekuatanmu. So pada waktu engkau jalani, aku beserta dengan engkau. Dan akan menunjukkan jalan keluar. Karena itu bangkitlah, hadapilah masa depanmu. Dan lihat bahwa Tuhan ada di sana. Masa lalu yang kau sudah lewati, itu sudah menjadi sejarah atas hidupmu. Kau sedang menjalani masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di masa depan. Ketika engkau berjalan ke sana, maka semakin hari perjalananmu akan semakin kuat. Dan engkau akan melihat kemenangan besar. Apa yang tadinya tidak mungkin akan diubah jadi mungkin. Apa yang tadi tidak bisa akan diubah jadi bisa. Engkau ada di satu titik di mana engkau berkata, aku hands up. Tapi Tuhan berkata, akulah kekuatanmu. Akulah penolong atas hidup. Dan hari ini kasih karunia Tuhan turun. Kekuatan Tuhan turun saat ini. Kebaikan Tuhan turun saat ini. Penuhi dia. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada yang datang di sore ini, saudara punya problem dengan pinggang kanan yang sakit. Pinggang kanan ya. Ada 2 orang yang Roh Kudus beritahukan kepada saya punya problem dengan pinggang kanan. Ada 2 orang di sini. Saya tahu, saya kenal suara ini. Mama, ibu, buka mata dulu. Kalau putar sakit? Sakit. Kalau jongkok sakit? Ibu juga kalau jongkok sakit? Kalau putar sakit? Berapa lama sakitnya? Lama, sudah lama itu 200 tahun. 200 tahun kan juga lama. 4 tahun. Mama sakit, ya? 5 tahun. Hari ini percaya Tuhan sembuhkan? Buka kedua tangannya. Buka kedua tangannya. Pejamkan mata. Oke. Pejamkan mata. Hari ini aku katakan firman Tuhan kepada mereka. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Saya lihat di sisi sebelah kanan seperti pelat baja hitam pekat. Dan Tuhan berkata begini, familiar spirit, kutuk-kutuk keluarga. Aku katakan Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17. Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku katakan Roma 4 ayat yang ke-17. Bagian B, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Aku katakan pinggang yang baru, sel, urat, otot. Dengarkan firman Tuhan. Dan aku katakan Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman, disembuhkannya kedua ibu ini. Diluputkan mereka dari lubang kubur. Dan aku katakan Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, roh sakit penyakit dengar. Aku katakan saat ini out, out, free, free, free. In the name of Jesus. Dan aku percaya Yesaya 53 ayat yang ke-5. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka. Dan Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu melaksanakan apa yang dikehendaki. Berhasil dalam apa yang diserukan kepadanya. Dan terima itu.
Terima itu, terima itu, terima Ibu. Pas. Dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Buka mata Ibu. Buka mata. Putar dengan kencang Ibu. Kencang. Oke. Biasanya kalau begitu sakit ya. Tunduk. Oke, tarik. Kencang. Iman dengan perbuatan sama-sama. Sekarang masih sakit. Hilang. Tunduk lagi. Ayo. Kunci apa? Kunci A. Oke. Tunduk. Ayo. Sudah ringan? Ayo Ibu ngomong. Sudah ringan atau belum? Sudah. Siapa yang sembuhkan Ibu? 4. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. 4 tahun sakit, nggak bisa begitu, nggak bisa tunduk seperti tadi ya. Nggak bisa tunduk seperti tadi. Kalau jalan bisa sakit juga. Jalan sakit. Coba jalan. Iya, jalan dengan cepat. Iya, jalan ke kiri kanan. Glory, haleluya. Glory, Ibu jalan. Bu, jalan. Glory, haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, haleluya. Jalan Ibu, jalan, jangan doa. Ini bukan waktu doa, waktu jalan. Haleluya, puji. Rasa ringan sekarang? Rasa ringan? Waktu pernah pergi ke dokter? Belum pernah pergi ke dokter? Tidak perlu pergi ke dokter. Kalau Ibu mau pergi ke dokter boleh. Tapi Ibu lihat pinggang Ibu kembali seperti pinggang anak teenagers, anak remaja. Haleluya. Kesembuhan sudah Tuhan berikan kepadanya. Ibu bangun. Haleluya. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Nona yang pakai baju putih, blus putih ini, jari saya nunjuk ini. Di depan mama yang pakai baju merah bata ya. Ya, ini Nona yang tangannya. Ya. Yang ini bukan Ibu, bukan yang Nona yang baju putih, ini baju putih. Kamu baju putih ya. Siapa namanya? Marta. Mana Maria saudaramu? Yang lain Bapak Ibu silakan duduk. Mana saudara laki-lakimu Lazarus? Kamu kuliah atau masih sekolah? Kerja. Buka kedua tangan kamu. Tutup mata. Malam-malam kamu selalu bermimpi dan mimpi-mimpi yang menakutkan datang kepadamu. Ada kalanya engkau bermimpi dikejar oleh seseorang dengan tombak atau pedang. Dan engkau berlari tanpa tujuan. Tiba-tiba engkau jatuh di jurang yang begitu dalam. Sebelum engkau sampai di dasar, engkau kaget bangun dengan jantung yang berdebar-debar. Hampir setiap malam engkau mengalami ini. Engkau cerita kepada orang lain, orang tidak mengerti ini. Tapi Tuhan katakan begini, engkau sangat berbahaya bagi tipu daya setan. Karena itu setan mencoba mengintervensi engkau. Mencoba untuk mendistrak, mengalihkan engkau. Tapi hari ini ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah yang tadinya mimpi-mimpi yang buruk menjadi bahasa Tuhan secara universal sebagai mimpi untuk bicara kepada engkau. Dan engkau akan berdiri di hadapan raja-raja, berdiri di hadapan para pemimpin-pemimpin untuk memberitahukan apa arti mimpi dan mimpi kepada kota, kepada pribadi, kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang lemah. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan diberkati dan akan memberkati banyak orang. Tapi engkau harus tinggal di dalam Tuhan. Engkau harus banyak berdoa. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Anugerah Tuhan turun bagi engkau Maria. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima itu, terima anugerah itu, terima kekuatan itu. Haleluya. Amin, amin. Bapa di sorga, sampaikan isi hatimu kepada kami. Kami siap terima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Victor. Thank you. Puji Tuhan sekali lagi. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Rudi. Ada teman saya juga sama-sama double Rudi ya. Biasa kalau saya ke Jember itu diatur Pak Rudi. Biasanya Jember, Bondowoso,
Lumajang, apalagi satu lagi Ambulu. Ya. Saya kalau bilang Ambulu di Makassar, teman, Ambulu di mana Pak? Di luar negeri ya? Dia nggak tahu bahwa itu ada di Jawa Timur ya. Tapi saya percaya bahwa malam ini Tuhan ingin bicara pribadi dengan kita. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, maka Tuhan punya rancangan yang sudah sangat paten, rancangan yang sangat jelas bagi kita. Tuhan itu punya tujuan yang sangat jelas. Kalau Bapak Ibu jalan dengan seseorang yang tidak tahu tujuan, maka saya percaya kita akan sampai di mana-mana. Amin. Sama, kalau hari ini kita naik pesawat dari Banyuwangi dan pilot setelah masuk dalam pesawat, pintu pilot ditutup, lalu pilot berkata, penumpang yang terhormat, saya juga bingung mau antar Anda kemana. Adakah yang masih tetap mau tinggal dalam pesawat itu? Ada yang mau? Kalau ada yang berani, maka saya percaya Anda akan landing di hutan anta berantah dan akan ada di samudra yang Anda tidak tahu Anda di mana. Tapi kalau pilot berkata begini, pesawat ini akan membawa Anda ke Surabaya atau ke Jakarta, Anda pasang seatbelt. Pilot berkata akan ada kegoncangan di tengah jalan, tapi kita akan tiba di waktu yang tepat. Maka Anda pasang seatbelt, berdoa, Anda tidur pakai nyanyian lagi. Pakai ngorok lagi dalam pesawat. Kenapa? Pilotnya tahu tujuan. Ketika Tuhan mendesain kita, Tuhan punya tujuan yang sangat jelas. Tuhan tahu kita akan jadi apa. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Tuhan tahu problem seperti apa. Tuhan tahu tantangan seperti apa. Tuhan merancang semuanya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan sejak dari dalam kandungan saudara dan saya, Tuhan telah merancang sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan telah merancang sesuatu yang luar biasa bagi kita. Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu tahu bahwa ketika sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa, itu jumlahnya kurang lebih 3,5 cc. 1 cc sama dengan 1 mili. Berarti 3,5 mili atau 3,5 cc. Dalam 1 cc, jumlah benih yang ada di dalamnya antara 20 juta sampai 300 juta benih. Ditotalkan bahwa kurang lebih 3,5 mili, kalau saya ambil rata-rata aja, di dalam 3,5 cc itu kurang lebih ada 50 juta benih. Berarti saudara dan saya yang ada di malam ini, kita adalah orang-orang yang terpilih dari 50 juta benih dari dalam kandungan ibu kita. Kita tidak dipilih karena acak saudara, tapi kita dipilih karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya mimpi besar supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi ketika saudara dan saya dipilih dari dalam kandungan, ketika kita dipilih dari dalam kandungan, maka Tuhan tahu bahwa kita yang terkuat, kita adalah para pemenang, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kasih tahu kiri kanan, kamu lebih daripada pemenang. Wow, saya bayangkan kalau 50 juta jadi semua, maka istri kita, mama kita, akan melahirkan anak dari rambut yang tumbuh di tangannya, rambutnya semua yang ada di kepala, itu keluarkan baby semua. Dan kalau 50 juta sehat semua, maka saya percaya mereka harus punya pulau sendiri. Papanya jadi presiden, mamanya wakil presiden. Anak yang ketiga Menko Marifes. Anak yang keempat Menko Polkam. Saudara, mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Tapi bayangkan, andai kata bahwa kalau ketika dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa, Anda adalah urutan ke-50. Anda harus menembus barikade 49.999 lawanmu. Berarti sejak dari dalam kandungan, saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat, yang telah dipilih oleh Tuhan. Anda muncul di muka bumi ini bukan karena acak. Anda muncul di muka bumi ini karena Tuhan punya rancangan bagi kita. Tuhan punya mimpi besar bagi kita. Sebab rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan.
Dan Alkitab dengan jelas berkata begini, bahwa ketika saudara dan saya ada di muka bumi ini, kita mulai lahir bayi, dikasih makanan, dikasih pakaian, dijaga oleh orang tua kita, maka kita bertumbuh. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Tuhan mendesain kita, maka Dia mendesain menurut gambar dan rupanya. Imago Dei, image, potret, gambaran adalah karakter wujud Tuhan. Jadi sebenarnya kekristenan itu adalah bukan cuma kita datang ke ibadah. Kekristenan adalah mimbar ini adalah menjadi tempat di mana umat Allah datang dan mendapatkan tongkat. Mereka mendapatkan alat peraga untuk mereka kembali ke dunia marketplace. Lalu mempraktekkan apa yang mereka dengar dari firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu selidiki kitab Kisah Rasul itu ada 28 pasal dan tidak ada ayat penutupnya. Dan kalau kita selidiki di sana ada 40 kali mujizat terjadi di kitab Kisah Rasul. Tapi 1 kali hanya terjadi di bait Allah. Tapi 39 kalinya terjadi di dunia marketplace. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, hari-hari terakhir ini Roh Kudus akan menjungkir balikan dunia marketplace. Dunia marketplace akan penuh dengan tanda-tanda heran, sign and wonders. Akan penuh dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang-orang yang percaya akan lahir, para rasul akan lahir dari dunia marketplace. Orang-orang yang cinta akan Tuhan, murid-murid sejati akan dimunculkan dari dunia marketplace. 20 tahun terakhir ini, 20 tahun yang lalu, biasanya orang-orang marketplace gak kepingin jadi hamba Tuhan. Mereka melayani di gereja iya, tapi mereka gak kepingin jadi hamba Tuhan. 20 tahun terakhir ini, teman-teman yang ada di dunia marketplace, tanpa mereka sadar bahwa ada sebuah panggilan ilahi dalam roh mereka, sehingga ada banyak teman-teman yang ada di dunia marketplace. Mereka hamba-hamba Tuhan yang punya integriti, yang punya hati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya sorga sedang bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang hebat, dengan cara yang luar biasa. Karena kita diciptakan untuk memenuhi tujuan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Dan ketika Bapak Ibu dan saya bertumbuh, ketika Bapak Ibu dan saya sehat dan kuat, maka ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab kita bukan untuk jaga anak-anak kita. Tanggung jawab kita bukan untuk jaga harta di perusahaan kita. Tanggung jawab kita bukan untuk jaga suami, bukan untuk jaga istri, saudara. Tanggung jawab kita bukan untuk jaga orang lain. Tanggung jawab kita, mungkin kita bisa lakukan itu tapi terbatas. Ketika suami keluar dari pintu rumah, pintu pagar, maka istri gak bisa jaga suaminya lagi. Ketika anak-anak keluar dari pintu pagar rumah, pergi ke sekolah, maka satu hari orang tua gak bisa jaga anak-anak kita. Jadi sebenarnya jujur kalau kita mau katakan, yang paling banyak menjaga orang-orang yang kita cintai adalah Tuhan yang menjaga mereka. Lalu apa tanggung jawab saudara dan saya? Tanggung jawab kita adalah menjaga hati kita sedemikian rupa. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita baca ayat ini, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita nggak boleh minta orang lain menjaga hati kita. Bahkan kita nggak boleh minta Tuhan menjaga hati kita. Tuhan berikan kepada manusia satu kekuatan yang namanya free will. Ketika Tuhan berikan kepada kita free will, maka dari sisi Tuhan, Tuhan sudah siap untuk ditolak oleh kita. Atau sebaliknya Tuhan siap untuk menerima semua yang terbaik daripada kita. Ketika kita bisa menjaga hati kita, Alkitab katakan jaga dengan segala kewaspadaan. Kata kewaspadaan dipakai bahasa Yunani gregoreo. Ayo ikut dengan saya, gregoreo. Gregoreo itu diumpamakan seperti seorang penjaga di depan barak militer yang memperhatikan orang lalu lalang, tingginya berapa, pakai baju apa, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa, warna kulit seperti apa, masuknya jam berapa, keluar jam berapa. Ada catatan yang dia tulis, itu namanya berjaga dengan segala kewaspadaan. Dan Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita gak bisa rubah keadaan. Kita gak bisa rubah suami. Kita gak bisa rubah istri. Kita gak bisa rubah orang tua kita. Kita gak bisa rubah situasi. Tapi kita bisa merubah hati kita. Kasih tahu kiri kanan, kamu gak bisa rubah keadaan. Kamu gak bisa rubah situasi. Tapi kamu bisa merubah hatimu. Gagal menjaga hati. Artinya kita gagal untuk gagal menjadi orang Kristen. Saya ulangi, gagal menjaga hati, maka kita gagal menjadi orang Kristen.
Kalau kita lihat pergerakan-pergerakan Tuhan yang terjadi selama pergerakan gereja ini. Gereja berhenti dalam pergerakan-pergerakan Pentakosta kedua dimulai 1905. Ketika terjadi yang namanya William Seymour. Mulai rindu dan haus lagi untuk dibaptis Roh Kudus. Seorang Afrika, Amerika, rindu dibaptis Roh Kudus. Maka terjadilah lawatan Allah yang luar biasa. Tapi ketika perkembangannya terjadi, membangkitkan pergerakan Pentakosta kedua, maka tiba-tiba saudara, sekretarisnya itu kemudian mengambil semua data-data, semua administrasinya diambil oleh sekretarisnya. Karena ternyata sekretarisnya itu mungkin cinta dengan William Seymour, tapi tidak diresponi. Sehingga apa yang terjadi saudara, pergerakan ini berhenti di tengah jalan. Saya baca sejarahnya. Ketika itu ada 5 juta orang yang ada di bawah pergerakan yang terjadi pada waktu itu. Ada banyak kali pergerakan-pergerakan berhenti karena kita nggak bisa jaga hati kita. Ada banyak kali pemimpin-pemimpin, para bos-bos berhenti dengan usahanya tidak sampai kepada generasi kedua karena kita nggak bisa jaga hati kita. Generasi pertama menerima visi, generasi kedua melipat ganda, generasi kedua menikmati visi, dan generasi ketiga melipat gandakannya. Abraham menerima visi, Ishak menikmati visi, dan Yakub melipat gandakannya. Ada perusahaan-perusahaan besar Indonesia. Generasi pertama, dia adalah orang yang memiliki visi. Generasi kedua, mulai menjual asetnya. Generasi ketiga bangkrut. Mau lihat sebuah pergerakan, lihat, hitung sampai generasi ketiga. Dan Alkitab berkata bahwa kalau kita bisa menjaga hati, maka Tuhan berkata kepada Daud, aku akan memberkati keturunanmu 1000 keturunan. Bukan cuma 3 keturunan, tapi 1000 keturunan. Wow, ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan itu tanggung jawab pribadi, karena free will yang Tuhan berikan kepada kita. Free will manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, cenderungnya berbuat dosa. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang kalau lihat suaminya agak genit dan sebagainya, dia tidak genit tapi menurut Anda genit, Anda cemburu luar biasa. Angkat tangan ibu-ibu. Yang tidak cemburu katakan terserahlah, gua udah punya anak 3. Yang cemburu angkat tangan. Yang tidak cemburu, yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan. Kalau Anda cemburu, tanda Anda cinta suamimu. Cemburu adalah sifatnya Tuhan, Allah kita jealous. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, cemburu manusia selalu membawa kepada hal-hal kedagingan. Karena tidak bisa menjaga hatinya. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di Taman ada di Taman Getsemani, pertumpahan darah pertama bukan karena dicambuk, bukan karena dipukulin. Pertumpahan darah pertama ketika Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara tahu, diartikan bahwa pertama kali dalam hidupnya, sepertinya kehendak Yesus berbeda dengan kehendak Bapanya. Dia berdoa dalam pergumulan, sampai keringatnya meneteskan darah. Jadi pertumpahan darah pertama adalah untuk menebus yang namanya kehendak bebas kita atau free will-nya kita. Karena free will-nya Adam, maka dia jatuh dalam dosa. Ketika Hawa makan buah, kira-kira Adam sama-sama dengan Hawa ataukah Hawa cuma sendiri? Yang bilang Adam sama-sama dengan Hawa, angkat tangan. Yang bilang Adam tidak sama-sama dengan Hawa, angkat tangan. Yang tidak mengerti bahasa saya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, maka perempuan itu mengambil buah dari pohon itu, maka dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ada atau tidak? Harusnya Adam berdiri dan Adam katakan, hei Hawa, demikianlah firman Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon di tengah-tengah jangan makan buahnya. Tapi ini Adam ketakutan dengan tante Hawa. Karena ini satu-satunya yang paling cantik dalam taman itu. Luas Taman Eden itu adalah 6.000 km kali 6.000 km. Adam bukan penunggu taman, tapi dia adalah raja pertama di Taman Eden. Kalau luasnya 6.000 km kali 6.000 km,
Harusnya dia main 200 kilo ke sana, lagi musim durian banyak saudara. Ya, kenapa mesti main cuma di sini? Putar di situ, digoda sama setan. Adam sama-sama karena nggak jaga hati. Kejatuhan manusia dalam dosa karena nggak jaga hati. Bapak Ibu, kita boleh duduk dengar firman, tapi kita sesungguhnya waktu kita sendiri. Kasih tahu kiri kanan, kamu sesungguhnya waktu kamu sendiri. Kalau dulu kita belajar dari mama, papa, om, tante. Ya, kalau sekarang generasi sekarang, mereka belajar dari handphone di tangan mereka. Saya untuk ganti profil, saya butuh waktu 1,5 jam. Ganti profil yang gampang itu loh. Saya kasih ke anak saya, Chris, hanya cuma beberapa detik jadi. Kakak ajarin papa, nanti kalau papa butuh saya, papa minta lagi. Jadi bukan saya yang ajarin dia, sekarang anak-anak yang ngajarin orang tua. Kalau kita nggak ngajar mereka dari sekarang, generasi sekarang, mereka punya dunia, tidak ada dunia, tapi mereka punya dunia, namanya dunia maya. Anda pernah lihat rupanya? Ganteng atau cantik? Pernah lihat potongan rambutnya? Tapi itulah kehidupan yang real. Dan gereja punya tantangan yang besar kalau kita nggak jaga hati. Maka saudara tahu, tugas setan adalah memutus yang namanya generasi. Tapi tugas Roh Kudus adalah membuat generasi selalu berkesinambungan. Larinya kita di dalam pelayanan bukan lari maraton. Larinya kita dalam pelayanan bukan lari sprint. Larinya kita dalam pelayanan adalah lari estafet. Ini waktunya para pemimpin menyiapkan passing on the button. Melepaskan tongkat estafet kepada generasi-generasi berikutnya. Supaya mereka melanjutkan misi, visi, mimpi, tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kita sebagai pemimpin dalam perusahaan, maka ada waktunya di mana kita melepaskan ke anak kita. Mereka belum sempurna, tapi biar mereka belajar di musim mereka. Biar mereka belajar dengan cara yang Tuhan bawa mereka. Kita sebagai bapa, kita tinggal memantau mereka, mendidik mereka, melihat mereka. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan Alkitab berkata begini, orang yang menjaga hatinya, mereka punya masa depan yang sungguh ada. Dan harapan tidak akan pernah hilang. Orang jaga hatinya, dijamin kehidupannya, anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang menjaga hatinya akan mengalami God's promotion dan kingdom promotion. Bapak Ibu tahu bahwa orang yang melayani Tuhan adalah orang yang menjaga hatinya. Amin. Dan orang yang melayani Tuhan itu dapat 5 berkat istimewa. Anda jadi usher, Anda jadi worshiper, Anda pemain musik, Anda singers, Anda multimedia, kameramen. Anda melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Anda di dunia marketplace. Anda melakukan seperti untuk Tuhan menurut Kolose 3 ayat 23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Anda mendapatkan 5 berkat istimewa. Yang pertama, Anda dipimpin dari surga. Yang kedua, Anda dilindungi dari surga. Yang ketiga, Anda mendapat promosi surga. Yang keempat, Anda dapat suplai surga. Dan yang kelima, kita mendapat kuasa surga. Orang melayani Tuhan dapat 5 privilege ini. Jadi kalau kita nggak melayani Tuhan, kita nggak dapat apapun. Saudara tahu bahwa Tuhan kalau bekerja itu pakai 3 tangan, saudara. Yang pertama adalah invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Di mana dia memberi makan bangsa Israel di padang gurun, membelah bukit-bukit batu, memberi minum mereka di padang gurun. Mereka nggak pernah lihat tangannya. Ada jemaat yang berdoa begini, Pak Pendeta, saya berdoa, minta supaya Tuhan tunjukkan tangannya. Saya kasih dia Yesaya pasal 40. Alkitab katakan Tuhan menakar air laut dalam lekuk tangannya. Kira-kira ukuran sepatunya nomor berapa ya? Kalau seluruh air laut saja ditekuk dalam lekuk tangannya, tangannya gede banget. Saya katakan, saya guyon kepada teman saya ini. Kamu bayangkan, kamu minta lihat tangan Tuhan, tiba-tiba tangan Tuhan masuk di kamar tangan gede itu. Anakku, ini tanganku. Saya langsung percaya kamu pingsan 2 bulan. Iya. Invisible hand, dia bisa menolong saudara. Tapi Tuhan juga bisa menolong saudara pakai tangan orang lain menjadi perpanjangan tangan Tuhan nolong kita. Jadi kalau Anda bisa nolong orang lain, Anda bisa memberi kepada seseorang, Anda bisa menolong seseorang, mendoakan seseorang, orang itu sembuh, mengalami mujizat, mengalami revival, kebangkitan, dapat jalan keluar, diberikan kekuatan, maka saudara adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi orang itu. Dan yang ketiga, Tuhan bisa pakai tanganmu sendiri untuk menolong dirimu dan menolong orang lain. Dan ingat bahwa ketika kita menjaga hati kita, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat. Tapi justru sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita,
Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. Matius 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Wow. Satu waktu saya konseling satu keluarga muda, saudara. Mereka baru nikah kurang lebih mungkin 2 tahun. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Mereka datang dan konseling dengan saya. Ketika mereka konseling, saya lagi konseling mungkin sekitar 20 menit. Lalu suaminya ngomong salah. Istrinya seorang orang kaya, saudara ya. Suaminya ngomong salah. Kemudian istrinya berkata, kamu jangan ngomong gitu. Suaminya katakan, ini kan ketemu Pak Pendeta, kita ngomong jujur. Kamu jangan ngomong gitu, kamu gak tahu siapa saya ya. Istrinya ngomong, kamu gak tahu siapa saya. Suaminya marah, suaminya juga bilang, kamu juga gak tahu siapa saya ya. Jadi yang perempuan bilang, kamu gak tahu siapa saya. Yang laki-laki, kamu gak tahu siapa saya. Kalimat itu diucapkan terus menerus, itu kalau dikasih kunci G naik ke A. Jadi lagu dandut, saudara. Saya lihat mereka perempuan, laki, kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu siapa saya. Mungkin 2 menit, saudara. Saya ketok meja saya. Lalu saya katakan, diam. Kalian berdua pulang karena saya gak mau konseling orang gila. Mereka berdua kaget, saudara. Lalu yang perempuan berkata begini, Pak Pendeta, kenapa bilang kita orang gila? Tadi kamu ngomong apa? Kamu gak tahu siapa saya? Saya tanya, kamu nama siapa? Yang laki-laki tunduk, saudara. Minta maaf Pak Pendeta, karena saya emosi. Orang gak jaga hati, ngomong sembarangan. Satu waktu orang datang kepada saya dan berkata begini, yang perempuan suaminya berkata, Pak, istri saya cerewet luar biasa. Saya katakan perempuan kalau cerewet, dia normal. Perempuan satu hari ngomong 50.000 kata. Laki-laki setengahnya. Berarti yang paling ribut siapa? Saya ini tinggalkan istri sudah berapa hari, saudara ya. Kalau ketemu, langsung saudara, dari lantai 1 sampai dapur, sampai gelas pecah pun dia jelaskan ke saya. Itu loh yang bikin gelasnya pecah. Jadi saya dengar, kalau saya dengar 30 menit saya sudah agak ngantuk. Dia katakan, kamu pergi pelayanan 4 hari hebat. Saya baru bicara 30 menit, kamu sudah ngantuk. Saya bayangkan juga perempuan kalau nggak ada di bumi paling sepi, saudara. Betul? Bapak-bapak kasih tahu kiri kanan, saya bersyukur kamu masih ada di samping saya. Apalagi kalau di rumah bapaknya sendiri dan 3 anaknya perempuan tambah mamanya. Wow. Biarkan dia ngomel hari itu karena itu tanda normal. Daripada Anda suruh berhenti, tutup mulutmu. Dia tidur ngigau untuk saudara. Ya. Kalau Anda jaga hati, maka Anda akan lihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara luar biasa. Firman Allah berkata, sebab dari mulut, apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati. Yang perempuan berkata begini, Pak, saya kan cuma ngomong di mulut, hati saya lain. Saya katakan, coba kamu tunjukkan ayat firman Tuhan di mana kada ayat mulut dengan hati itu berbeda. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita, itu mewakili isi hati kita. Kalau isi hati seseorang baik, maka dia akan memberkati orang-orang yang menyakiti hati dia. Kalau isi hati seseorang baik, maka dia akan mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada dia. Kalau isi hati seseorang baik, maka yang keluar dari mulutnya, sekalipun menjengkelkan orang yang melakukan apanya kepada dia, dia melakukan baik, dapat yang tidak baik, tapi dia akan mengangkat tangan dan memberkatinya. Itu tanda hati orang itu baik. Tapi kalau misalnya saudara lakukan dia sesuatu, kemudian keluar dari mulutnya kutuk, kemudian dari mulutnya caci maki, hatinya hati yang tidak baik. Karena ayat yang ke-19 berkata begini, ayat 19 dari Matius pasal yang ke-15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, dan lain-lain. Yang dari dalam yang keluar itu menajiskan orang lain. Sedangkan makan dengan tangan yang tidak dibasuh pada ayat yang ke-20 tidak mencemarkan hati kita. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, semua yang terjadi selama perjalanan kita di muka bumi ini, maka itu tentang bagaimana kita menjaga hati kita atau tidak menjaga hati kita. Haleluya.
Amin. Kegagalan kita, ujian yang paling berat bagi kita pribadi adalah bukan ujian penderitaan. Ujian yang paling berat bagi kita pribadi adalah ujian kelimpahan. So ada begitu banyak orang ketika kelimpahan, dia lupa Tuhan. Dia lupa berdoa. Dia lupa baca Alkitab. Ada kalanya dia mau baca Alkitab waktu malam, waktu pulang kerja. Tapi ternyata dia tidur di atas Alkitab baca dia. Nggak ada di sini saudara. Tapi saya percaya bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa berkat itu cuma fasilitas yang menjadi kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Saya kemarin baca satu Tawari saudara ya. Bayangkan Daud itu sebelum meninggalkan kepada Salomo emas 100.000 talenta emas. Saya coba kali-kali saudara, 1 talenta itu 34 kilo saudara. Saya coba kali-kali saudara, 100.000 talenta emas. Wow. 1 juta talenta perak. Itu ditinggalkan kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Orang ini benar-benar dia sangat royal dengan Tuhan. Ya. Yudas berkata, untuk apa pemborosan seperti ini? Karena hatinya kepingin ambil uang itu. Mau cari untung dari itu. Mau dapat kesempatan daripada itu. Tapi saya bolak-balik perkataan Yudas, untuk Tuhan kita perlu boros. Amin. Karena begini, kalau tidak ada sacrifice, maka tidak ada glory. No sacrifice, no glory. Tapi di mana ada korban, maka di situ akan ada kemuliaan. Bapak Ibu tahu, every day sorga memperhatikan kita. Saya percaya God's promotion, kingdom promotion, itu hanya datang melalui orang-orang yang ada di atas kita. Tapi sesungguhnya promosi itu datang dari Tuhan. Amin. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Alkitab berkata Samuel itu pergi ke rumah Isai. Isai itu ada anaknya 8 orang saudara. Dan Daud yang paling kecil. Alkitab berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Kekristenan itu adalah menyangkut isi hati kita. Kalau kita perhatikan Amsal pasal yang 4 ayat yang pertama, Daud berkata kepada Salomo, aku mengajarkan kepadamu ilmu yang baru. Terjemahan Alkitab The Message mengatakan begini, aku mengajarkan kepadamu ilmu hati. Kitab Amsal ada 31 pasal. Pasal pertama sampai pasal ke-7 itu ditulis oleh Daud dan Bersiba. Nasihat seorang raja kepada seorang raja yang masih muda, yaitu anaknya Salomo. Amsal 8 sampai 31 ditulis oleh Salomo. Dari dasar nasihat dari orang tuanya. Kenapa Daud menulis ini kepada Salomo? Karena Daud tahu ketika dia ada di sebuah tingkatan di mana dia dimuliakan, dia lupa akan penyertaan Tuhan. Dia lihat gadis cantik, dia ambil, dia tahu itu orang yang paling dekat dengan dia, punya istri. Tapi karena dia pilih kenyamanan, dia jatuh dalam dosa. Bukan cuma jatuh dalam dosa, bukan cuma tiru dengan Bersiba, bunuh suami Bersiba. Kenapa Daud gak jaga hatinya? Orang gak jaga hati, kita masuk dalam jebakan-jebakan tipu daya setan. Ketika Samuel sampai di rumah Isai, dia lihat Eliab, tinggi keren perwiranya Saul. Dia katakan ini orang yang diurapi Tuhan. Ketika dia lihat Syama, ketika dia lihat Abinadab, 3 kakak Daud yang gede-gede. Dia berkata ini orang yang diurapi Tuhan, ini orang yang diurapi Tuhan, ini orang yang diurapi Tuhan. Tuhan intervensi seorang nabi besar yang bernama Samuel. Tuhan berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kamu lihat kegantengannya, tingginya, gagahnya, maconya. You know maco? Mantan copet. Tapi aku lihat isi hatinya. Saudara tahu, Daud itu sampai dilupakan oleh papanya. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 71 kalau nggak salah, dikatakan aku menemukan Daud di padang gurun, di tengah-tengah kambing domba yang menyusui, aku menemukan dia. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata begini, aku menemukan Daud bin Isai yang hatinya berkenan kepadaku.
Terjemahan yang lain berkata, yang hatinya sesuai dengan hatiku, yang aku cinta kepada dia. Ketika Bapak Ibu dan saya hatinya dijaga dengan baik, Anda dicintai Tuhan habis-habisan. Ingat Alkitab berkata dalam Mazmur 133 ayat 1-3, berkat Tuhan itu diperintahkan, saudara. Tahu mau mengalir kemana berkat Tuhan diperintahkan. Saya pernah ke Israel dan saya naik ke atas Gunung Hermon. Waktu saya ke atas Gunung Hermon, saya lihat yang paling depan di bawah itu adalah Suria. Dan saya baca sebuah literatur, Suria membangun sebuah dam raksasa puluhan juta US dollar untuk menampung air dari puncak Hermon karena itu salju abadi di sana. Sampai hari ini nggak ada satu tetes pun yang masuk. Tapi ketika lihat di sana gunung-gunung Israel, itu gunung, saudara. Tapi karena Tuhan perintahkan, kesanalah berkat Tuhan mengalir, yaitu air yang mengalir kemudian jadi sungai Yordan. Kemudian tertampung namanya Danau Genesaret. Danau Tiberias. Wow. Danau Galilea. Saya ada kalanya geleng-geleng kepala. Jadi berkat itu diperintahkan Tuhan ketika kita jaga hati kita. Amin. Tuhan pilih Daud bukan karena cakapnya dia. Tuhan pilih Daud karena dia bisa menjaga hatinya. Tuhan pilih Daud karena dia bisa bertanggung jawab. Tuhan pilih Daud karena dia tidak cemburu dengan orang lain. Tuhan pilih Daud karena dia mau tampil apa adanya. Dia kalahkan Goliat bukan dengan baju perangnya Saul, dengan baju tentara. Dia kalahkan Goliat dengan jubah gembalanya, dengan katapel yang ada di tangannya, dengan batu yang dia ambil dari lembah Ela. Dan dia kalahkan Goliat dengan itu. Tampil apa adanya, sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar. Saudara bisa belajar dari sebuah pola. Di tempat yang dimana orang lihat keberhasilan. Tapi kita nggak mungkin praktekkan di dalam rumah, dalam pelayanan, dalam bisnis kita. Yang sama dengan hasil yang sama di tempat yang lain. Ada kalanya Tuhan bawa kita dengan pola, dengan cara yang berbeda. Jalur lari kita berbeda. Kalau hari ini Anda belum berhasil, bukan berarti Anda belum berhasil. Siapa tahu ini adalah cara Tuhan menata hati kita. Untuk kita siap, untuk be ready, naik lebih tinggi. Dan akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan melihat sebelum orang lain melihat. Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yeskel melihat ada sebuah sungai yang mengalir dari takhta Allah. Dan Yeskel juga melihat ada seorang yang berdiri yang memegang tali pengukur. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yeskel melalui orang itu, suruh masuk ke dalam air itu dan ukur 1000 hasta. Ingat satu hasta itu 45 sampai 55 cm. 55 cm, saudara. 1000 hasta berarti kurang lebih 500 meter. Angka 1000 adalah angka kelipatan 10, angka kegenapan. Dan angka 500 adalah angka anugerah, 5 tanda pada tubuh Yesus. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Jadi kesempurnaan dalam anugerah. Generasi kita yang hidup sekarang ini, kita hidup di tengah-tengah yang namanya zaman anugerah. Amin. Dan Alkitab berkata begini, masuk dan ukur air itu. Bapak Ibu lihat, orang yang jaga hatinya, maka levelnya akan semakin bertambah, saudara. Ukurannya sama, 1000 hasta. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, karena dia adalah ya dan amin, dialah kesempurnaan itu. Dan kita yang harus berubah, kita yang harus naik ke level yang berbeda. Ketika diukur pertama kali, orang yang jaga hatinya, mata airnya sampai di mana mata kaki. Boleh ditunjukkan di Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat 5. Airnya sampai di mata kaki. Apa bicara tentang mata kaki? Orang yang menjaga hatinya adalah orang yang pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang dengar firman, simpan firman, dan melakukan firman. Amin. Ukurannya ketika Bapak Ibu baca firman, kemudian Bapak Ibu simpan firman di hati Bapak Ibu jadi pelaku firman, maka tali ukuran Tuhan turun bagi saudara. Alkitab mengatakan begini, satu malam ketika salah satu raja Babel, anaknya Nebukadnezar yang namanya Belsasar, minum dari cawan bait suci, cawan kudus, maka sorga mengintervensi dia. Dia melihat ada punggung tangan yang tulis di tembok, saudara. Dia panggil orang-orang pintar untuk membacanya. Tidak ada satu orang yang bisa membaca. Lalu permasuri keluar dan permasuri berkata, ada seorang kudus yang bernama Belsasar. Di zaman Tuanku Raja, orang ini selalu dipakai untuk menerjemahkan mimpi penglihatan. Dan pada dia penuh dengan roh para dewa. Ketika Daniel datang dan Daniel membaca tulisan itu, lalu dia membaca Mene Mene Tekel Ufarsin. Arti yang pertama adalah begini, Tuanku telah ditimbang.
Terjemahan Indonesia berkata terlalu ringan. Terjemahan yang lain berkata, tuanku telah ditimbang dan ukurannya tidak pas. Every day loh Bapak Ibu. Tali ukuran Tuhan itu turun bagi kita, diukur. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Pergantian tahun, kita rayakan ulang tahun. Tapi sebenarnya, apakah kita menyenangkan hati Tuhan selama tahun itu? Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terjemahan yang lain berkata, meremukkan mata kakinya. Setan akan mencoba mencuri firman yang Anda dengar. Tuhan Yesus berkata, benih itu jatuh pada 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, masa bodoh dengan firman. Tanah yang berbatu-batu, hatinya keras. Tanah yang berumput duri, penuh dengan kekhawatiran dunia. Dan tapi yang keempat adalah tanah yang baik. Bahasa Yunaninya tanah yang baik adalah kardia hupotasso. Kardia adalah hati, hupotasso adalah taat. Hati yang taat itu akan menghasilkan 100 kali lipat ganda. Berapa banyak yang mau omsetnya setiap bulan 100%, angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang mau omsetnya setiap bulan 100%, angkat tangan. Turunkan tangan Bapak Ibu. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setiap tahun selesai. Saya tidak pernah menemukan Tuhan mau berkati kita 100%, gak ada ayatnya. Gak ada. Alkitab katakan, hasilnya 100 kali lipat. 100 kali lipat itu bukan 100 kali 10. 100 kali lipat adalah 100 kali 100. 10.000%. Kalau 10.000% itu 100% itu berapa persen dari 10.000%? 0,0001. Berapa banyak yang mau diberkati setiap bulan 0,001%? Tadi kok angkat tangan rame-rame sih 100%-nya? Setan akan mencoba untuk mencuri firman. Ketika Yesus mati di atas bukit Golgota. Golgota itu Ibraninya kemudian dibaca Goliat. Secara tindakan profetik. Yesus ada di sana dan menghancurkan kepala Goliat untuk menggenapi firman Allah. Haleluya. Keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Engkau meremukkan kakinya. Meremukkan mata kakinya. Ukuran yang kedua sampai di lutut saudara. Bapak Ibu tahu lutut adalah kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Orang yang menjaga hatinya akan selalu berdoa. Kalau Bapak Ibu terus berdoa, Anda akan sampai lebih dulu dari orang-orang yang kuat. Anda akan sampai lebih dulu dari orang-orang yang hebat. Anda akan sampai lebih dulu dari orang-orang yang pintar. Anda akan sampai lebih dulu daripada orang-orang yang cakap dan ganteng. Anda akan sampai lebih dulu. Koko saya, yang di atas, kakak perempuan saya nikah sama salah satu hamba Tuhan. Dan dia sekolah Alkitab, kemudian dia cerita. Waktu di sekolah Alkitab, salah satu temannya menceritakan kepada dia, bahwa di tempat dia digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang pakai 2 tongkat di kedua tangannya, kakinya gak ada, cacat sejak lahir. Tapi istrinya cantik. Lalu dia cerita, waktu mereka kuliah, banyak laki-laki di kampus itu yang naksir sama istrinya. Tapi karena di kampus itu melarang pacaran, mereka takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Pada waktu wisuda, dia nama 3 dari terakhir saudara. Yang perempuan sudah naik lebih dulu di depan. Dan ketika nama mau dipanggil, dia dengarkan suara Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang akan menyertai kamu. Dia waktu itu gak mengerti maksudnya apa ayat ini. Itu kan kitab Mazmur. Maksud apa ayat ini? Saudara, kemudian mereka lulus, 4 tahun kemudian mereka ketemu di satu pelayanan, di sebuah gereja lokal. Lalu yang cowok ini memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Jadi dia sudah berdoa 8 tahun. Dan dia katakan begini, saya sudah berdoa bagi kamu 8 tahun. Dan saya tahu, saya sebenarnya mau cuma ungkapkan ini. Mau kamu mau terima atau ketidak, mau tolak atau ketidak, terserah kamu. Karena saya tahu kekurangan saya. Kedua kaki kiri kanan saya nggak ada. Saya cuma punya lutut. Tapi selama ini saya berdoa untuk kamu. Ketika pria ini sedang mengungkapkan apa yang dia mau ungkapkan kepada wanita ini. Tuhan ingatkan pernyataan Tuhan 4 tahun yang lalu. Gadamu dan tongkatmu
itu yang melindungi aku. Saudara tahu, pria ini mengungkapkan, maukah kamu jadi pacarku? Dan Tuhan intervensi di tengah-tengah. Orang ini adalah suamimu. Dia lihat orang di sampingnya, dia mau tolak, tapi suara itu begitu kuat, akhirnya dia terima, saudara. Mereka nikah, hari ini mereka punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Suaminya jadi gembala, istrinya jadi ibu gembala. Dan dia lihat bagaimana anak-anaknya tidak ada yang pakai tongkat kanan atau kiri. Sehat walafiat. Orang berdoa itu mengalahkan orang ganteng, orang cantik. Kalau Anda berdoa, Anda pilih posisi yang paling tinggi. Untuk men-take over semua keadaan yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin ketika Anda berdoa. Ketika Anda berdoa, maka Anda akan mengambil alih otoritas, kuasa-kuasa kegelapan. Anda akan ambil alih itu dalam nama Yesus. Dan Anda akan jadi pemenang. Jangan berdiri selevel dengan masalah. Tapi naiklah ke level yang lebih tinggi, kehidupan doa. Diukur ketiga kalinya, ketika Anda suka berdoa, bangun pagi berdoa, pada waktu malam menyembah Tuhan. Itu diukur oleh Tuhan, dicatat oleh Tuhan. Ukuran yang ketiga sampai di pinggang. Pinggang bukan cuma bicara kekuatan, tapi pinggang bicara tentang tempatnya rahim. Rahim itu bahasa Ibraninya koilia. Katakan koilia. Tempat multiplication. Gereja adalah tempat di mana gereja melahirkan. Kita nggak cuma datang suami istri, tapi ajak anak-anak. Kita nggak cuma datang anak-anak, tapi ajak orang tua. Kalau keluarga sudah datang, jangan datang sendiri. Ajak keluarga yang lain, ajak teman yang lain. Kalau mereka bertobat, mereka dimuridkan di GBI Philadelphia. Mereka bertumbuh di sini, kemudian mereka berbuat tetap bagi kerajaan Allah. Hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Bapak Ibu kasih tahu kiri kanan, hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Gagal menyelamatkan jiwa, maka kita gagal sampai pada hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu tawan hati Tuhan, Bapak Ibu dapat perbendaharaannya. Haleluya. Ada banyak orang di Banyuwangi ini, tadi saya tanya berapa jumlah penduduknya, kurang lebih 2 juta jumlah penduduknya. Jumlah kita ini terlalu sedikit. Kita harus berdoa supaya terjadi revival di kota ini. Supaya terjadi kebangunan rohani di kota ini. Supaya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang datang dan mengalami Tuhan di kota ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita membawa 1 orang bagi Tuhan, maka itu diukur di hadapan Tuhan. Saya ingat, satu kali saya lagi terbang dari Makassar menuju Jakarta, saya ingat. Saya selalu kalau naik pesawat, mau di belakang VIP, di belakang bisnis kelas, kalau Garuda itu 21 atau saya pilih 30 atau 31 kursi emergency yang duduknya di lorong. Dan waktu itu saya dapat kursi emergency nomor 30 lorong. Dan ketika saya duduk di bagian lorong, tengahnya kosong, tiba-tiba ada seorang ibu yang saya lihat dandannya cantik sekali. Pendeta itu juga tahu mana cantik, mana tidak cantik. Itu gak perlu urapan saudara, pendeta juga tahu. Ya. Saya lihat dia cantik sekali, dia duduk persis lewat saya dan duduk di jendela. Waktu dia duduk, saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya. Beritahukan kepada ibu ini untuk cabut gugatannya, karena 3 bulan ini dia sedang ngurus cerai. Suruh dia cabut gugatannya, karena aku akan memulihkan keluarganya. Lalu saya deal dengan Roh Kudus, saya katakan, bisa enggak Roh Kudus, nanti kalau pesawat mau landing baru aku ngomong. Tapi suara yang saya kenal itu begitu kuat, waktunya sekarang. Kemudian orang lagi naruh bagasi di atas, orang lagi lalu lalang, saya pindah ke kursi tengah-tengah, lalu saya katakan, ibu, tadi Roh Kudus bilang untuk saya, cabut gugatan ibu, karena ibu sedang ngurus cerai 3 bulan ini, dan Tuhan akan pulihkan keluarga ibu. Kemudian saya balik ke kursi saya, 5 menit kemudian saya lihat dia, mukanya itu jadi belepotan saudara. Dia kan dandannya utuh saudara. Dia pakai eyeshadow, blush on, bulu matanya tuh di apa, nah itu namanya apa saya lupa itu kan, saya bukan perempuan ya. Apa namanya? Ya. Dia dandan dan waktu saya lihat dia, mukanya belepotan, sudah hitam semua saudara. Saya bilang Roh Kudus kan tadi saya bilang kan, nanti tinggal landing. Saya nggak dengar suara sama sekali saudara. Saudara pesawat naik, datar saudara, nangisnya tuh sesegukan saudara. Nangisnya kencang banget. Yang di samping kanan itu lihat, yang di depan saya tuh lihat berdiri, yang di belakang orang lihat semua, pramugari datang lihat, nggak ada orang di tengah-tengah. 1 pramugari datang, 2 pramugari datang, pramugari ketiga datang liatin saya dan saya tahu apa maksudnya.
Dia berkata, ini suami kurang ajar bikin istri nangis dalam pesawat. Karena cuma kami berdua di situ, saudara. Saya ingat sekali ketika pesawat mau landing 20 menit. Pilot berkata, penumpang yang terhormat, beberapa saat lagi kami akan landing. Dia ambil tasnya, dia dandan, cantik seperti semula. Dia sekarang yang pindah ke kursi tengah. Dia lihat saya dan dia berkata, Bapak dukun ya. Jadi saya ini pernah dibilang dukun dalam pesawat. Yang paling sering bilang saya dukun tuh biasanya istri saya kasih ingat saya, hati-hati orang bilang kamu dukun. Dan ibu ini berkata, Bapak dukun ya. Saudara tahu, kekuatan gereja itu bukan pada kepintarannya. Kekuatan gereja ada pada firman-Nya dan Roh Kudus yang bekerja dalam saudara. Dan Tuhan tahu ketika itu ada pada gereja ini, maka gereja ini tidak akan muat. Kita mesti expand kiri dan kanan. Nggak ada amin. Saya ulangi perkataan saya ini perkataan nubuatan bagi gereja lokal ini. Ketika saudara mengandalkan Roh Kudus dan mengandalkan firman Tuhan, gereja ini terlalu kecil untuk nampung saudara. Anda akan expand kiri dan kanan. Dan Anda akan melebar untuk mengenapi Yesaya 54 ayat 1-4. Anda akan pergi, tali patokmu akan dibentangkan, Anda akan diperluas. Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Dan level yang keempat, ketika masuk yang terakhir, tidak dapat berjalan lagi, tapi sudah bisa berenang, ditutupi oleh air itu. Jadi ukuran pelayanan, kalau kita bisa menjaga hati bahwa ukuran lagi bukan ukuran kepintaran kita. Ukuran bukan lagi pada uang, bukan lagi pada pelayanan, bukan lagi pada pengalaman. Tapi ukurannya adalah pada Roh Kudus. Ukuran keluarga kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran bisnis kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pelayanan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ketika kita melakukan ini semua, maka kita akan lihat perkara-perkara hebat. Perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita diam saudara. Kita diam, kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah bisa menjaga hati kita? Ataukah tidak sama sekali? Kalau kita bisa jaga hati kita, sorga menjamin hidup saudara dan saya. Hari ini kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, perkataan kita, sikap kita, selalu bawa jadi masalah bagi banyak orang. Tapi kekristenan adalah ilmu hati. Bagaimana menjaga hati kita. Kesuksesan tidak ditentukan oleh pengetahuan. Pengetahuan mengambil porsi sedikit. Tapi hati kita mengambil porsi paling banyak. Ketika kita bisa menjaga hati, maka Anda akan lihat perkara-perkara hebat. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan.
Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Berapa banyak saudara yang berkata, saya butuh Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus, bahwa ukuran kehidupan saya, keluarga saya, pelayanan saya, bisnis saya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Dan Anda berkata, saya nggak mampu, tapi Roh Kudus mampu. Saya nggak bisa, tapi Roh Kudus bisa. Kalau hari ini Anda mengalami jalan tertutup, maka Yesus adalah jalan keluar. Kalau hari ini Anda butuh pertolongan, Dia penasihat ajaib. Kalau hari ini Anda tertolak dan Anda kehilangan kasih Bapa, Dia Bapa yang perkasa. Kalau itu saudara, angkat tangan kanan saudara, katakan, Tuhan, I will, saya mau. Kalau itu saudara yang angkat tangan, silakan maju, lari ke depan. Lari ke depan. Yang laki-laki sebelah kanan saya, yang perempuan kiri saya. Laki-laki kiri Pak, Bapak. Laki-laki kiri, perempuan kanan. Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus yang panggil, Yesus yang panggil, Yesus panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Ibu yang kacamata di depan, tetap di situ. Saya minta catcher di belakang jaga. Catcher jaganya begini, jaganya sikap jalan ya. Jangan di samping Nona. Ini di belakang jaganya sikap jalan, jangan pegang. Jaraknya 1 jengkal lebih sedikit. Oke? Nah, ibu bukan ibu diam aja. Yang catcher di belakangnya, oke? Nanti kalau orang jatuh, masukin tangan bawa ke tiak, bawa turun ya. Engkau bergumul kurang lebih hampir 3 tahun untuk apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Dan engkau merasa sepertinya banyak orang meninggalkan engkau. Tapi Tuhan ada bersama dengan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini aku tahu semua pergumulanmu, bahwa engkau terbatas, engkau tidak mampu. Tapi Tuhan mampu menjaga engkau. Engkau akan melihat jawaban dan jalan keluar. Engkau akan lihat terobosan besar dan penyediaan Tuhan yang ajaib. Dan ini adalah waktunya.
Kekuatan Tuhan berikan. Kekuatan Tuhan berikan. In the name of Jesus. Raralabasarus. Yang di depan kecer jaga dengan cepat. Jaga di belakang, jaga di belakang. Malaikat bantu aku dalam pelayanan ini. Bantu aku dalam pelayanan ini. Sehingga ketika mereka dilawat Tuhan tidak sampai cedera. 1, 2, 3. In the name of Jesus. Pass. Tas. Push. Terima. Jaga di belakang, biarkan aja. Kekuatan Tuhan berikan saat ini. Alabashata karalabat. Kebaikan Tuhan cukup saat ini. Janji-janjinya ya dan amin. Pemeliharaannya ajaib. Tuhan, mereka kasih setia pertolongan ajaib. Kasih setiamu baru atas hidup mereka. Kekuatan kau berikan. Orang lama namun janji-janjimu ya Tuhan dan Rajaku. Saralama penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Syenala parala batakarala bajinana. Yang terikat bebas, bebas. Yang terikat bebas. Out, out. In the name of Jesus. Oh, Papa Shatakarala. In the name of Jesus. Janji-janjinya ya dan amin. Orala pasyata karala baba baba rala. Rili pinola. Yesus, Yesus. Pemulihan sedang terjadi atas hidupmu. Jaga hidupmu dengan sungguh-sungguh. Orala banana ini node. Syarala. Penyertaan-Mu sempurna, janji-janji-Mu ya, kasih setia-Mu kakak, kasih-Mu abadi Tuhan. Syaralabato korolo enana mana,
Dirinya namun kau baik, kau baik. Terus Roh Kudus. Terus. Karalama Santa Kananama. Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus beracara di dalam setiap hati kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.